Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai peringatan keras manajemen PSM Makassar untuk supporter. Manajemen PSM Makassar pasrah dan harus mengikuti sanksi dari PSSI. Sanksi tersebut imbas dari bentrokan yang terjadi di laga kandang perdana PSM Makassar. Yakni PSM Makassar kena denda Rp45 juta, larangan memakai atribut selama 5 laga, dan pengosongan tribun selatan sebanyak 1 pertandingan. Media Officer PSM Makassar Sulaiman Abdul Karim mengatakan manajemen hanya bisa menjalankan sanksi tersebut. Pihak PSM Makassar tidak bisa melakukan banding atas kebijakan atau sanksi yang diterima. Sanksi mau tidak mau kita terima, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, mau banding juga tidak bisa. Denda sebesar Rp45 juta itu dibayarkan pakai uang subsidi dari PSSI kepada tim. Setiap tim peserta Liga 1 Indonesia memang diberikan subsidi dari PSSI. Uang subsidi tersebut yang dipotong untuk membayar denda Rp45 juta. Kalau denda itu teknisnya sebenarnya kita tidak bayar tapi langsung subsidi yang dipotong, jelasnya. Selain itu, dampak bentrokan juga dirasakan seluruh supporter. Larangan tanpa atribut selama 5 laga kandang berlaku untuk semua supporter. Dan tribun selatan yang diisi CSM dan PSM fans dikosongkan selama 1 pertandingan. Untuk kuota penonton masih menunggu keputusan hasil rapat Polres Parepare. 5 pertandingan tanpa atribut, berlaku untuk semua supporter, ujar pria akrab disapa Sule. Kalau kuota penonton kita masih menunggu hasil rapat kepolisian dalam hal ini Polres Parepare, sambungnya. Kejadian ini diharapkan tidak terulang lagi. Karena imbas serta kerugian kembali ke supporter dan tim PSM Makassar. Kita berharap, semoga tidak terulang karena hal-hal seperti ini kan sangat merugikan PSM, pungkasnya. Hasil lengkap sidang Komdis PSSI pada 13 Juli 2023. 1. Klub PSM Makassar. Nama kompetisi, BRI Liga 1 2023-2024. Pertandingan, PSM Makassar versus Dewa United FC. Tanggal kejadian, 8 Juli 2023. Jenis pelanggaran, terjadi keributan antar sesama supporter PSM Makassar yaitu PSM fans dan CSM di tribun selatan serta terjadi saling lempar antara kedua kelompok supporter. Hukuman, sanksi penutupan sebagian stadion, tribun selatan, sebanyak 1 pertandingan saat menjadi tuan rumah, sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat, sanksi denda Rp25 juta. 2. Panitia pelaksana pertandingan PSM Makassar. Nama kompetisi, BRI Liga 1 2023-2024. Pertandingan, PSM Makassar versus Dewa United FC. Tanggal kejadian, 8 Juli 2023. Jenis pelanggaran, terjadi keributan antar sesama supporter PSM Makassar yaitu PSM fans dan CSM di tribun selatan serta terjadi saling lempar antara kedua kelompok supporter. Hukuman, sanksi denda Rp20 juta. 3. Supporter PSM fans, PSM Makassar. Nama kompetisi, BRI Liga 1 2023-2024. Pertandingan, PSM Makassar versus Dewa United FC. Tanggal kejadian, 8 Juli 2023. Jenis pelanggaran, terjadi keributan antar sesama supporter PSM Makassar yaitu PSM fans dan CSM di tribun selatan serta terjadi saling lempar antara kedua kelompok supporter. Hukuman, sanksi larangan menggunakan atribut sebanyak 5 pertandingan home sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat. 4. Supporter CSM, PSM Makassar. Nama kompetisi, BRI Liga 1 2023-2024. Pertandingan, PSM Makassar versus Dewa United FC. Tanggal kejadian, 8 Juli 2023. Jenis pelanggaran, terjadi keributan antar sesama supporter PSM Makassar yaitu PSM fans dan CSM di tribun selatan serta terjadi saling lempar antara kedua kelompok supporter. Hukuman, sanksi larangan menggunakan atribut sebanyak 5 pertandingan home sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat. 5. Pemain tim PSM Makassar, Saudara Erwin Gutawa. Nama kompetisi, BRI Liga 1 2023-2024. Pertandingan, PSM Makassar versus Dewa United FC. Tanggal kejadian, 8 Juli 2023.
Jenis pelanggaran, menginjak bagian tubuh pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung. Hukuman, tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat, sanksi denda Rp10 juta. 6. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.